Ini kalau pakai biomak, batangnya agak keras ini, kerasnya. Akarnya lebih banyak, daunnya lurus, hijau, Oke. keras. Ya, selamat pagi Pak Karyaji. Selamat siang. Siang. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Karyaji. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Karyaji, bagaimana perbedaan sebelum Bapak menggunakan biomak dan hasil yang sudah menggunakan biomak? Coba jelasin, Pak. Ini kalau pakai biomak, batangnya agak keras ini, kerasnya. Akarnya lebih banyak, daunnya lurus, hijau, Oke. keras. Oke, berarti dari sisi pertumbuhan antara yang pakai biomak sama yang tidak pakai biomak sangat jauh perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau yang pakai biomak kita bisa melihat dari struktur daun dia lebih tegak, ya, lebih tinggi. Kemudian perakaran, kalau akar yang tidak pakai biomak dia lebih cenderung mandek atau menggumpal, pendek. Sementara kalau yang pakai biomak ya, dia panjang. Kemudian hasil dari penggunaan biomak kita bisa lihat dari daunnya. Daunnya lebih lebar ketimbang yang tidak pakai biomak. Kalau tidak pakai biomak daunnya agak lebih kuncup. Oke, Pak Karyaji, bagaimana pendapat Bapak untuk nanti di hasil akhirnya? Ya, hasilnya akhirnya lebih bagus, panennya berhasil. Ya, meningkat lah. Meningkat. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, lahan Pak Karyaji ini sudah menggunakan biomak dan juga propus. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah menggunakan biomak di lahan padi yang sudah Bapak tanami, satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ketika tanaman padi seperti yang ada di hadapan kita ini sudah berusia lebih daripada 50 hari atau sudah dilakukan pemupukan 2 kali. Kami dari PT Biotis Agrindo sebagai produsen produk biomak menyarankan untuk tidak menggunakan lagi pupuk urea. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya ketika tanaman padi sudah berumur di atas 50 hari, maka padi ini sedang memasuki fase generatif. Nah, pada usia 50 hari ke atas, yang diharapkan pada tanaman padi itu adalah daun benderanya. Ya, ini daun bendera. Nah, daun bendera inilah yang diharapkan harus dalam posisi tegak dan harus dalam posisi hijau. Kenapa? Karena dalam posisi hijau inilah pada daun bendera di situ terjadi proses metabolisme atau fotosintesa. Ya, kurang lebih 70% proses metabolisme itu terjadi pada daun bendera. Nah, oleh karena itu kami menyarankan dan selalu mengingatkan bahwa ketika tanaman padi kita yang sudah menggunakan produk biomak ketika usia tanaman di atas 50 hari, jangan menggunakan urea, tapi cukup menggunakan pupuk NPK ya. Ya, dengan pupuk NPK itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisi pada tanaman padi kita. Nah, propus adalah fosfat cair yang dapat mencukupi kebutuhan fosfat pada tanaman padi di lahan kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, salam biomak propus dari Desa Sumber Hidup Jalur 8, Muara Telang. Terima kasih. Salam biomak propus. Sangat memuaskan.